Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Di atas arena, Qi Yun pingsan, dan seluruh organ internal terluka. Melihat Hua lagi, dia sudah menjadi manusia berdarah, bergetar di atas arena, seolah-olah hembusan angin bisa meniupnya. Sampai sekarang, semua dapat melihat siapa yang telah menang dalam pertempuran berdarah ini. Hua menang. Qi Hao bergegas ke arena. Sial. Qi Hao memandang Hua dan Ye Chen. Kekalahan? Tidak bisakah kau menerima kekalahan? Ye Chen tertawa dingin, dan memangku Hua dari arena. Melihat Hua di lengannya, Ye Chen menunjukkan senyum lega. Alasan mengapa anak laki-laki yang keras kepala dan menang ini bukan karena kekuatannya, tetapi karena keyakinannya bahwa ia akan menang. Hua berkata, "Kakak, aku tidak mempermalukanmu." Ye Chen berkata dengan bangga, "Kamu luar biasa." Kedua belah pihak keluar dari arena, tetapi para penonton di sekelilingnya gemetar. Siapa yang akan memikirkan konfrontasi antara kedua anak lelaki itu akan sangat menyenangkan. Kembali ke arena, seseorang datang untuk membawa Hua pergi, tak bisa dihindari bahwa Hua terluka, Sekte Heng Yue akan mengirim seseorang untuk menyembuhkan mereka. Setelah duel, kompas undian besar itu naik ke udara lagi. Segera, dua aura jatuh satu demi satu, jatuh ke satu arah murid puncak Diang dan Paviliun Pil, dan lebih tepatnya pada tubuh Qi Yue. Di seberang, ketika murid puncak Diang bertemu, wajahnya disebut kusut. Bagaimana dia bisa bertarung dengan salah satu 10 besar? Dia adalah Qi Yue dari Paviliun Pil. Murid puncak Diang lawannya Qi Yue segera mengangkat telapak tangannya dan menyerah, dan duduk kembali, sehingga Qi Yue bahkan tidak membuka matanya, dan dia telah menjadi pemenang. Tidak ada ketegangan, dan tentu saja tidak akan menyambut tepuk tangan. Semua orang telah melihat kompas. Di atas kompas, dua aura jatuh, satu ke arah murid Paviliun Perpustakaan, dan satu ke arah murid Renyang. Lihatlah lebih dekat. Su Xinyu. Melihat Su Xinyu, atmosfer di tempat kejadian teraduk lagi. Ada seorang murid dengan murid terberat ke-8, yang sedikit lebih rendah dari Su Xinyu. Pertempuran masih sangat panas. Su Xinyu bersorak dengan sosoknya yang elegan dan keterampilan misterius, dan memenangkan pertandingan dengan kekuatan absolut. Dalam beberapa hal, itu dianggap sebagai kebangkitan Renyang. Pertandingan kelima Xiong Er menang dengan mudah melawan murid puncak Diang. Dalam pertandingan ke-6, Ye Chen melihat Qi Hao. Sepertinya dia telah distimulasi. Dia tidak normal sesat. Dia hampir membunuh seorang murid Aula Penegakan Hukum dengan pedang, menyebabkan Aula Penegakan Hukum pertama menjadi cemberut. Di pertandingan ke-7, Zhao Long melawan Wei Yang dari puncak Tianyang. Seseorang berbisik, mereka telah dipukuli oleh Ye Chen di arena sebelumnya, dan hari ini mereka berdua bertarung. Dalam pertempuran ini, Wei Yang menang. Dalam beberapa pertandingan berikutnya, kemajuannya sangat cepat, karena banyak dari 10 murid teratas murid luar, memenangkan duel tanpa darah. Pertempuran di arena sangat sengit, dan para tetua di atas awan diam-diam memperhatikan. Setiap murid yang menang para guru, wajahnya cerah, tapi jika murid-muridnya kalah, mereka akan kehilangan muka. Dua tetua dari gerbang dalam berbisik. Untungnya, ada sangat sedikit murid sejati yang bertemu tahun ini. Bisakah saudara Dao Xuan memikirkan kompetisi sebelumnya? Su Fu tersenyum sedikit. Setelah mendengar itu, Dao Xuan benar-benar melambaikan tangannya dengan lembut. Jangan menyebutkan yang terakhir kompetisi terakhir kali. Ketua sekte dan saudara laki-laki juga berbicara kepada saya untuk ini.
Kompetisi murid luar yang sebelumnya mungkin adalah yang paling aneh sejak berdirinya Sekte Heng Yue belum lagi. Jika ada dua murid sejati yang bertemu dalam pertandingan kebangkitan, aku hanya bisa menunjukkan bahwa dia memiliki karakter yang baik. Keberuntungan juga merupakan bagian dari kekuatan, Chu Xuan berbisik sambil tersenyum. Di bawah arena, Ye Chen menutup matanya dan mengangkat matanya, dan kadang-kadang dia membuka matanya dan melirik pemuda yang tidur nyenyak setelah minum. Pada titik ini dalam perang, tidak ada aura pada kompas undian yang menimpanya. Jangan lupa kompas ini, gumam dengan suara rendah. Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk melihat ke arah kompas besar yang mengambang di udara. Begitu kata-katanya jatuh, dan tepat ketika pertempuran di atas arena berakhir, kompas mendengung dan kemudian perlahan berbalik. Segera, dua aura jatuh, dan Ye Chen menyaksikan ketika aura ungu memukulnya. Pada akhirnya, aura kompas undia benar-benar jatuh padanya. Bagaimanapun, ini aku. Setelah memutar tubuh yang agak kaku, darah Ye Chen selama hampir 1 hari hening tiba-tiba mendidih sedikit. Ketika dia melihat orang lain yang terkena aura, sudut mulutnya tiba-tiba mencibir. Lebih baik memukul matahari daripada memilih hari lain, dia mencibir lagi, dan dia menepuk kursinya dan melompat ke arena. Adapun orang lain yang terpilih sebagai lawan Ye Chen, dia juga melompat ke atas arena pada saat yang sama dengan Ye Chen. Itu adalah seorang murid dengan jubah putih dengan rambut hitam dan momentum yang kuat. Segera dia melangkah di atas arena, itu menyebabkan semua orang mata tertuju pada orang ini. Bukankah ini Yin Ziping, murid pertama Aula Penegak Hukum? Kamu Chen. Yin Ziping. Melihat suksesi Ye Chen dalam kekuasaan, penonton tiba-tiba menimbulkan kegemparan. Yin Ziping tak perlu dikatakan, tapi itu adalah murid pertama Aula Hukum. Dari tahap puncak inti manusia, dan dia jelas merupakan salah satu dari 10 murid teratas di gerbang murid luar. Dan Ye Chen, kedatangannya ke kekuasaan, telah menarik perhatian semua orang. Murid magang ini yang tidak tahu dari mana datangnya, belum pernah sehari sejak dating ke Sekte Heng Yue. 3 puncak utama dari gerbang luar, ia memprovokasi dua puncak utama, sampai, murid-murid yang dipukuli olehnya sudah banyak. Lawanmu Ye Chen terlalu berat, kamu tidak akan bisa mencapai hasil positif. Di bawah arena, Su Xinyu berkata yang penuh kebencian ini. Dibandingkan dengan dia, mereka yang dikalahkan oleh Ye Chen, seperti Qi Hao dan orang lainnya dan Ge Hong dan Immortal King Yang, wajah mereka sudah menjadi sangat suram. Luar biasa kali ini. Banyak orang duduk tegak, memandang arena dengan mata mereka yang cerah. Yin Ziping telah menghukum Ye Chen lebih dari sekali dan mencambuknya ketika di aula hukum. Bahkan Yin Ziping berani melukai Zhang Fenian di depan mata Ye Chen. Takdir mempertemukan mereka. Ye Chen hampir terbunuh di aula hukum oleh Yin Ziping, pasti mereka akan bertarung habis-habisan. Yin Ziping, kultivasinya jauh berada di atas Ye Chen, bisakah Ye Chen melakukannya? Yang lain mungkin tidak bisa mengalahkan Yin Ziping, tapi Ye Chen mungkin bisa. Di sekitar arena, ada semua suara berbicara. Sebelum pertandingan dimulai, suasana dibawa ke klimaks. Bahkan pemuda misterius yang mabuk yang duduk di sebelah Ye Chen tidak bisa membantu tetapi membuka matanya dan melirik saat ini. Di atas awan, Zhao Zijing, ketua aula hukum, dengan lembut menggaruk janggutnya, dan mata di matanya tak diragukan lagi, yaitu, murid-murid yang dia ajar, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Tetua gerbang dalam bertanya, adik Xuan apakah dia Ye Chen? Dao Xuan memandang Ye Chen di bawah dan menatap Chu Xuan lagi. Chu Xuan menjawab,
siapa lagi yang bisa menimbulkan sensasi menggemparkan seperti ini di arena, selain Ye Chen? Chu Xuan terkekeh dan tidak bisa tidak melirik Ye Chen dan bergumam, Ye Chen bocah kecil, jika ingin menjadi muridku tidak sesederhana itu, buktikanlah. Di arena, Ye Chen dan Yin Ziping saling berhadapan jauh. Tidak ada pertandingan yang pernah dimulai, dan momentum sudah meningkat sebelum bertanding. Mulut Yin Ziping sudah menunjukkan senyum lucu, Ye Chen, ketika kamu bertemu denganku, itu adalah takdir yang menyedihkan. Mungkin yang menyedihkan itu takdirmu. Ye Chen mencibir dan menatap Yin Ziping. Dengan peluit pertanda dimulainya pertarungan, Ye Chen dan Yin Ziping bergerak berurutan. Xiong berteriak, Ye Chen hajar dia. Ye Chen menggunakan tinju petir. Dan Yin Ziping mengeluarkan serangan angin seperti tornado. Boom! Dengan satu pukulan, keduanya pergi mundur, dan setiap kali mereka melangkah mundur, arena menjadi retak. Aku memandang rendah dirimu. Yin Ziping mencibir. Yin Ziping mengeluarkan serangan pedang terbang, tiba-tiba, dengan dia sebagai pusat, aura antara langit dan bumi menjadi gelisah, terkondensasi menjadi banyak bayangan pedang dengan kecepatan tercepat. Dengan kesembronoan Yin Ziping, bayangan pedang menjerit dan bergerak, membentuk angin, seperti angin kencang, seperti hujan lebat, dan menembak Ye Chen dengan marah. Arai pedang surgawi. Ye Chen sudah bergerak, dan dia mengeluarkan pedang merah darahnya dan melambaikannya sejauh mungkin. Dengan dia sebagai pusat, bayangan pedang terbang dan bersatu satu sama lain untuk membentuk arai pedang, melindunginya di tengah. Bang! Bang! Segera, suara tabrakan berdering, dan pedang Yin Ziping, berdampak keras pada susunan pedang surgawi Ye Chen. Ini adalah keterampilan kedua, dan keduanya menggunakan keterampilan rahasia, dan mata para penonton bersinar. Susunan pedang ini mirip dengan susunan tongkat yang dimainkan oleh Hua. Chu Xuan tersenyum manis lihat pertarungan Ye Chen. Sekarang giliranku. Ye Chen menghela nafas dengan tajam, pedang merah darah melambai, menunjuk ke arah Yin Ziping. Tiba-tiba, formasi pedang Ye Chen yang baru saja dihancurkan bersatu lagi, tetapi bukannya bertahan, ia menyerang formasi pedang. Ada terlalu banyak bayangan pedang, yang juga membuat kulit kepala mati rasa. Perisai cahaya misterius. Yin Ziping dengan cepat mencetak tangannya, dan ada aura cahaya di depannya, dan kemudian dia mengembun menjadi perisai tebal, melindunginya di belakangnya. Bang! Bang! Itu adalah suara dampak logam yang berkelanjutan, tapi kali ini, Ye Chen menyerang dan Yin Ziping bertahan. Perisai yang dikondensasi oleh Yin Ziping tampaknya sangat kuat sehingga formasi pedang menyerang Ye Chen tidak bisa mematahkannya. Melihat ini, Ye Chen turun dengan gerakan kaki yang misterius, dan energi vital di tubuhnya dengan cepat mengalir ke tinjunya. Rusak. Dengan raungan nyaring, Ye Chen mengguncang gunung dengan pukulan dan dengan keras mengecam perisai misterius itu. Suara renyah terdengar, perisai Yin Ziping yang kokoh dihancurkan oleh pukulan Ye Chen, dan Yin Ziping juga terkejut dengan punggung yang tertegun. Itu bisa menghancurkan perisai mistik. Yin Ziping mundur dengan cepat, wajahnya agak suram. Yin Ziping langsung menyerang Ye Chen dengan serangan teknik jari. Ye Chen langsung keluar dari lubang darah di bahunya. Ku kembalikan serangan jarimu. Ye Chen mengangkat tangannya, menuangkan energinya ke jari-jarinya, dan menyerang seketika lubang darah di tubuh Yin Ziping. Bunuh. Bertarung. Dan keduanya bertarung lagi. Di arena, suara-suara seperti itu tidak ada habisnya, dan mata para murid menyaksikan mereka bergetar ke kiri dan kanan saat Ye Chen dan Yin Ziping bertarung.
Di awan salah satu tetua dari gerbang dalam terkejut kondensasi Ki tahap 9 tetapi kekuatannya sangat kuat. Cusuan bertanya pada dua tetua di sisinya, dari kedua senior, siapa yang akan menang? Cusuan memandang Tao Xuanzhen dan Yu Jianfeng. Sulit dikatakan. Senior Tao Xuan mengernyitkan janggutnya dan mengerang, tapi kupikir Yin Ziping memiliki peluang yang lebih baik, dengan kultivasinya jauh berada di atasnya. Aku pikir Ye Chen yang akan menang, Cusuan dan tetua senior di sisinya meliriknya. Boom! Terdengar gemuruh di arena lagi, dan mereka berdua menolak untuk menyerah. Pertarungan ini benar-benar menakjubkan, dengan banyaknya serangan masih belum menghasilkan pemenang. Ayo! Ye Chen baru saja menghentikan bentuk tubuhnya, Ye Chen seperti harimau dari gunung, penuh darah dan semangat juang, berjuang begitu lama, meskipun energi yang sebenarnya menurun dengan cepat, tetapi itu lebih ganas dan lebih ganas, tanpa kelelahan. Boom, boom, raungan itu berlanjut, dan dia terus berdetak. Betapa anehnya anak ini, wajah Yin Ziping suram dan menakutkan. Dia dipukuli terus-menerus, darahnya jatuh, darahnya batuk, dan kesulitan Ye Chen jauh melampaui harapannya. Yin Ziping melompat mundur dengan tajam, dia berbalik dan mengeluarkan pisau besar, lalu mengisinya dengan amarah, pisau besar itu langsung bersinar, dan guntur serta kilat menutupinya. Banyak murid sejati terkejut, aku bertanya-tanya teknik rahasia apa yang akan dilakukan Yin Ziping. Guntur dan pisau tikam. Dengan raungan Yin Ziping, pedang berbentuk energi yang menjulang tinggi. Melihat ini, Ye Chen tiba-tiba berdiri diam, memutar tangannya untuk mengambil pedang, menggenggam tangannya, dan berdiri di depannya. Boom! Ye Chen menahan serangan pedang guntur dengan pedangnya. Para murid yang menonton bersorak, teknik rahasia yang kuat, ada desak kegembiraan di bawah, dan jika memang begitu, Ye Chen tidak bisa menghentikan pukulan Yin Ziping. Menjadi murid pertama dari aula hukum tidak sesederhana itu. Seketika serangan kuat Yin Ziping, itu benar-benar dapat diblokir. Ye Chen, kamu benar-benar mengejutkanku. Di bawah arena, wajah Qi Yue penuh kejutan, seolah-olah aku tahu bahwa guntur dan pisau tebasan Yin Ziping kuat. Belum mati. Melihat Ye Chen masih berdiri tegak, wajah Yin Ziping tiba-tiba menjadi brutal. Ye Chen seperti hewan buas yang tak terkalahkan, sampai pertempuran, dia belum mampu mengalahkan Ye Chen bahkan dengan akrobatnya yang terkenal, membuatnya marah. Datang lagi, Yin Ziping berkata dengan dingin, mengayunkan pedangnya lagi, dan ingin menggunakan guntur dan pedang lagi. Ye Chen berkata, aku telah menderita kerugian, apakah kamu pikir aku akan memberimu kesempatan kedua? Suara dingin Ye Chen datang. Ye Chen melompat, mengarahkan pedangnya langsung ke Yin Ziping. Melihat Ye Chen terbang, Yin Ziping menggertakkan giginya dan tahu bahwa Ye Chen tidak akan memberinya kesempatan kedua. Jika dia memaksa menyerang pada saat ini, dia akan terkena oleh serangan Ye Chen. Setelah memikirkannya, Yin Ziping juga berhenti menggunakan pisau petir dan menebas, tetapi memukul mundur dan kemudian mundur. Raungan binatang buas tiba-tiba terdengar, Ye Chen bergegas ke depan, melompat, dan langsung mengintimidasi dirinya sendiri di depan Yin Ziping. Matilah kau! Yin Ziping mendengus dingin, memotong pedang. Siapa yang akan mati? Ye Chen mencibir ke samping, dan pisau besar itu dipotong melewati tubuhnya. Sekarang giliranku, Yin Ziping dibuat mundur. Di arena, raungan itu meraung tanpa bisa dijelaskan, disertai dengan setiap gerakan Ye Chen. Suara binatang buas, kadang-kadang seperti harimau, kadang-kadang seperti kera ganas, kadang-kadang seperti singa, kadang-kadang seperti serigala, meraih, menepuk, merobek, menggunakan tangan,
kaki, lutut, bahu, dan setiap sendi di tubuhnya menjadi ganas senjata. Di sekitar penonton, ada suara kejutan, seolah-olah mereka tahu pertarungan Ye Chen yang aneh dan ganas. Pertempuran jarak dekat yang bagus dan misterius. Pada saat ini, tetua dari gerbang dalam terkejut. Bergumam, hanya kondensasi Qi tahap 9 tapi memiliki kekuatan tempur yang sangat hebat. Yu Jianfeng yang berada di sisi Chu Xuan-er tidak bisa menahan kagum. Chu Xuan-er berbisik, "Bocah kecil kamu benar-benar mengejutkanku." Ah! Di arena, Yin Ziping meraung kesakitan tanpa henti. Yin Ziping dipukul berkali-kali, Ye Chen yang luar biasa dan cepat, Yin Ziping tidak bisa mengangkat kepalanya di bawah tekanan. Yin Ziping sudah lama mendengar bahwa Ye Chen memiliki pertempuran jarak dekat yang hebat, dia tidak pernah memikirkan Ye Chen akan sekuat ini. Pada saat ini, dia benar-benar menyadari bahwa pertempuran jarak dekat Ye Chen yang hebat mungkin bisa membunuhnya. Darah terus meludah, darah dari tubuh Yin Ziping seperti sungai yang menghancurkan tepian, tubuhnya dipenuhi tanda kepalan tangan.